masalah masalah refleksi komunitas belajar sama aksi nyata sama bukti karya sama satu lagi apa ya? Pokoknya empat. Oh gitu. Ya, satu lagi berbagi praktek baik di PMM gitu. Sudah sudah direkam ya Mbak Singgi? Mbak Singgi itu saya nggak usah ngeklik oke nggak apa-apa ya. Bu Ayu kok nggak on? Bu, nggak apa-apa Bu Ayu nanti biar mana Bu Ayu. Bu Ayu gak gabung langsung tak mulai aja. Jam 18.23. 2 menit kita mulai ya Bu ya. Tidak pakai, tidak usah lagu. Bu Ayu sudah masuk. Bu Nur, Ya Pak, iya Bu, siap. Ya Bunda. kalau Bu Ayu belum masuk, 1 menit lagi Bu Nur yang mulai. Nanti setelah Bu Ayu masuk, setelah saya keluar, biar lanjut Bu Ayu yang menjadi moderator gitu ya Bu ya. Oke. Ya. Kemudian nanti saya WA di tim aja mungkin gitu ya Bu ya. Atau Bu Nur WA di tim menggantikan saya kasih materi kalau tanya jawab aja dulu boleh gitu. Atau kalau tanya lain-lain juga enggak apa-apa. Gitu aja Bu Nur. Ya, Nje, siap. ya misalkan ada Pak Sultan boleh sama Bu Nur boleh. Oke, mulai Bu Nur. Belum masuk ya Bu Ayu ya. Saya mulai ya Bu ya. Berarti saya yang moderator, Bun. Oke, ayo. Tanpa lagu ya Ibu. Oh, nje. Gak usah share, enggak apa-apa. Nje, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Bahja. Saya selaku pengganti moderator Ibu Wahyu Sutrianingsih, SPD. Pada malam hari ini kita akan mengadakan pemaparan materi webinar dengan tema optimalisasi komunitas belajar
dengan narasumber hebat kita yaitu Ibunda Sriani SPD. Sebelumnya saya akan membacakan eh, pengurus KGB Indonesia yang penanggung jawab yaitu Ibunda Sriani SPD, moderator saya sendiri Nurbahja SPD, narasumber Ibu kita yang terhebat Sriani SPD, penyiapan acara yaitu Pak Singgi PS SPD, Arif Rahman MSP MM, Muhammad Jamhur SP, Ahmad Sultan SPD, Nur Bahja SPD, dan Pak Meida Mindrova SPD. Susunan acara webinar pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan doa. Sebelumnya kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim dan surat Al-Fatihah. Dipersilakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan tata tertib. Eh, yang pertama yaitu semua peserta wajib berpakaian sopan dan rapi. Yang kedua menampilkan video profilnya dan menonaktifkan mikrofonnya. Kemudian diaktifkan hanya ketika hendak bicara atau raise hand dulu. Yang ketiga adalah membuka kamera sesuai permintaan panitia dan mengambil fotonya. Yang keempat yaitu mengikuti acara sampai dengan selesai. Acara selanjutnya yaitu Ibunda Srihani selaku Ketua KGBI dipersilakan untuk memberi sepatah dua patah kata. Dimohon Ibunda Srihani. Terima kasih waktu yang diberikan. Suara saya bisa didengar jelas, Ibu? Saged, Bu. Oh ya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat berjumpa di acara webinar rutin KGBI Indonesia yang mana pada malam hari ini webinar yang ke-43. Dan saya ucapkan terima kasih kepada khususnya tim, tidak saya sebut semuanya saja. Terima kasih atas partisipasinya dan melaksanakan kerja dengan gerak dan cepat guna pelaksanaan webinar pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Saya juga begitu, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya majukan, mungkin yang dari luar daerah tidak masuk grup WA tidak tahu, karena saya ada acara resmi dari BPGB, yaitu penyamaan persepsi untuk acara tanggal 9 sampai dengan 12 di pukul 19.15. Karena tadi link belum diberi, hanya pengumuman masih diberi. Karena itu saya cepat langsung kita mulai 18.25. Nanti kalau sudah jam yang tertentu tadi saya keluar dulu atau mungkin saya keluar tidak keluar, saya pindah ke tempat dan masuk lewat HP Bapak Ibu di BPDB. Begitu. Terima kasih Bu Nur atas bantuannya, juga Pak Singgih, juga semuanya, Pak Arif, Pak Sultan, dan Pak Jamhur. Sehingga malam ini mudah-mudahan berjalan lancar, nanti biar dilanjutkan oleh Bu Nur Baja dan teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Nur, saya kembalikan. Terima kasih Bunda Sriani. Nah, sekarang pada acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber hebat kita yaitu Ibunda Sriani SPD. Sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae pemateri Ibunda Sriani SPD. Yaitu yang pertama dia sebagai kontributor perangkat ajar pada PMM, kemudian sebagai Google Certified Trainer, kemudian Master Trainer, kemudian Quizzes Super Trainer, kemudian Guru Inovatif Level 4 Ruang Guru, kemudian Ketua Komunitas KGBI Indonesia, kemudian Penggerak Komunitas KGBI Indonesia, kemudian Pengajar Praktek Angkatan 9.
Dipersilakan Ibunda Sriani untuk memaparkan materi sebagai narasumber pada malam hari ini. Terima kasih. Saya mulai ya Bapak Ibu. Bu Bayu belum masuk ya Bu Nur? Belum, ya sudah enggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti pukul 7 bisa selesai ya Bapak Ibu ya. Sehingga 7 lebih 5 saya bisa masuk ke link yang satunya. Hari ini saya ingin pengimbasan dari pertemuan untuk koordinasi penggerak se-Jawa Timur Bapak Ibu pada tanggal 11 sampai dengan 13 minggu yang dulu. Sebenarnya untuk pengimbasannya itu ada di Kombelnya Luring Bapak Ibu, bukan daring. Tapi karena luringnya pelaksananya belum bisa saya laksanakan, sehingga saya bisa melaksanakan di tempat ini. Ada dua materi aslinya hari ini, yaitu tentang komunitas belajar dan optimalisasi. Dengan materi sudah ada, tapi saya memberikan yang pertama dahulu, Bapak Ibu ya. Langsung saja ya, Bapak Ibu ya. Bismillah. Gak pakai sound, tidak ada lagu. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Bunda. Ya. Nah, ini sebelum kita mulai ke optimalisasi, yaitu kita mengenal komunitas belajar. Saya setuju dulu, Bapak Ibu. Slide-nya itu ini, Bapak Ibu, tanggal mangkok kalau pakai saya pakai slide karena materinya kemarin berupa PPT dan lancar. Bismillah. Gak bisa slide, so. Oh, bisa. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya yang bisa hadir di sini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat nanti bermanfaat dan kalau ada kurangnya mohon maaf, lain kali bisa kita ulang kembali Bapak Ibu. Di sini hal tentang komunitas belajar. Ini enggak kelihatan. Oh, mengenal komunitas belajar langsung gini. Nah, saya pindah dulu ya Bapak Ibu ke bawah. Nah, di hari ini yaitu menu sesinya adalah apa itu komunitas belajar, fokus komunitas belajar, dan jenis komunitas belajar. Harusnya Bapak Ibu, hari ini harusnya bermain kuisis dulu karena tadi saya baru datang pukul 6 kurang 10 dari acara Bapak Ibu sehingga kuisisnya kita tunda nanti. Ya, mudah-mudahan nanti bisa memberikannya. Yang penting materinya bisa saya berikan dahulu. Kuisisnya tidak ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah, karena kuisisnya belum, saya loncati. Coba Bapak Ibu. Langsung saya baca aja ya benar ya. Nanti kuisisnya kita berikan terakhir gitu nggak Siap, apa-apa ya. siap. Ya. Biar materinya lancar. Di sini ada kuis sebenarnya komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Bapak Ibu nanti bisa ngisi ya, ini sudah ada materinya. Salah, Kombel merupakan sekelompok GTK yang belajar bersama, berkolaborasi, memiliki jadwal pertemuan rutin, memiliki tujuan jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan berdampak pada murid. Saya pindah ke kiri. Apa itu komunitas belajar? Lihat Bapak Ibu, seperti ini nggak kelihatan minda-minda saya. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang belajar bersama. Ada garis tebal Bapak Ibu, saya bawah.
berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Komunitas belajar merupakan strategi utama atau kunci yang dapat meningkatkan kemandirian GTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui aktivitas kelompok seperti belajar bersama, menyelesaikan tantangan pembelajaran, berbagi praktek atau ide, memberikan umpan balik yang efektif, dan bagian yang paling penting adalah menerapkan hasil kombel pada pembelajaran di kelas sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dicapai demi berdampak pada pembelajaran murid. Yang kedua, Bapak Ibu, kombel harus dijalankan menggunakan siklus inquiry agar berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Salah ya Bapak Ibu ya. Meskipun didorong demikian, yaitu inquiry, kombel tidak selalu menggunakan siklus inquiry dalam pelaksanaannya. Siklus inquiry digunakan pada kombel yang berfokus pada pembelajaran murid. Gitu Pak Ibu. Saya lanjut. Fokus kegiatan komunitas belajar adalah peningkatan kompetensi dan kinerja GTK serta peningkatan kualitas pembelajaran murid. Nah ini Bapak Ibu, ada kinerja GTK, hati-hati. Ini yang edit untuk komunitas belajar di tahun 2024 itu tentang ada kinerja GTK. Jadi tidak hanya kita belajar yang lain Bapak Ibu, ternyata kinerja GTK-nya juga ikut. Benar. Kemudian fokus komunitas belajar. Nah, ini Bapak Ibu. Fokus kombel yaitu satu, berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Keterangannya, kombel yang difokuskan untuk belajar dan berbagi sebagai upaya meningkatkan kompetensi GTK. Kegiatan dalam kombel fokus pada pemenuhan gap kompetensi GTK untuk dapat menjalankan peran dan tugasnya dengan optimal. Rujukannya ada ini Bapak Ibu ya, Community of Practice yang dikembangkan oleh Etin. Saya nggak bisa membacanya. Kedua, berpusat pada pembelajaran murid. Kombel yang berfokus pada pembelajaran murid. Kegiatan dalam kombel berfokus pada peningkatan pembelajaran murid. Kolaborasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau menyelesaikan tantangan pembelajaran murid. Pada kombel ini aktivitasnya menggunakan siklus inquiry, yaitu refleksi awal, perencanaan, implementasi, kemudian evaluasi. Ini rujukannya Professional Learning Community. Komunitas belajar dengan fokus pada pembelajaran murid dan peningkatan kompetensi GTK dilakukan secara kombinasi dengan porsi yang lebih besar pada fokus pembelajaran murid. Ini Bapak Ibu. Saya lanjut. Kemudian di sini siklus inquiry pada kombel berpusat pada pembelajaran murid. Ini ada refleksi awal. Masih bisa dengar ya, refleksi awal. Kemudian ada perencanaan, kemudian implementasi, kemudian evaluasi. Setelah dievaluasi ada mana lagi Bapak Ibu? Berarti kita refleksi awal lagi. Satunya ini siklusnya, siklus inquiry-nya. Kemudian yang berikutnya, tahapan pada kombel berpusat pada peningkatan kompetensi GTK. Ini fokus komunitas belajar. Satu, menganalisis kebutuhan belajar anggota. Dua, memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Tiga, mencari fasilitator pembelajaran yang relevan terkait kebutuhan belajar. Empat, menyelenggarakan kegiatan belajar di komunitas belajar. 5. Mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kegiatan.
Enam, mendampingi rekan sejawat dalam mempraktekkan hasil belajar di komunitas belajar. Ketujuh, evaluasi dan refleksi pembelajaran dan penerapan kegiatan. Ada Bapak Ibu ada 7. Kemudian apapun jenis kombelnya, fokus kombel dapat terbagi menjadi 2, yaitu fokus meningkatkan kompetensi GTK dan fokus pada pembelajaran murid. Benar ya Pak Ibu ya. Lanjut, semua kombel wajib didaftarkan di BMM agar semua bisa terdata dan bisa saling belajar dan berbagi satu sama lain. Salah Bapak Ibu. Komunitas belajar dalam sekolah dan antar sekolah tidak wajib didaftarkan di BMM. Ini yang penting saya sampaikan di pengimbasan ini dari Mas Kodri kemarin yang ada di Surabaya itu Bapak Ibu. Namun komunitas belajar dalam sekolah maupun antar sekolah dapat tergabung di dalam BMM jika memiliki rencana untuk berbagi praktik baik melalui webinar di BMM. Jadi Bapak Ibu, kalau kombel di dalam sekolah itu sebenarnya tidak wajib didaftarkan di BMM. Tapi seandainya didaftarkan, maka mempunyai kewajiban berbagi praktik baik di BMM. Jadi di webinar yang didaftarkan di BMM-nya itu Bapak Ibu. Kemudian berapa praktek baiknya ada berapa kali terserah, boleh 1 bulan 1 kali, boleh 2 minggu sekali, boleh 2 bulan 1 kali, tapi harus ada Pak Ibu. Kemarin Mas Kodri menyampaikan gitu, kalau nanti seandainya tidak ada, maka dianggap tidak bersedia berpraktek baik, tidak apa-apa. Hanya belajar di sekolah saja dan nanti rencana ke depan mungkin sampai dengan bulan September kemarin himbauan dari BPGB itu kita nanti dipantau ke sekolah Bapak Ibu. Begitu. Kemudian di kombel kita contohnya saya di SMP 1 Lawang itu kombelnya mintanya hanya luring. Karena itu kemarin juga disampaikan untuk seluruh, tidak hanya tempat saya, di seluruhnya itu seandainya seperti itu, maka nanti dipantau oleh tim PMM, tim komunitas, kemudian di sana bisa dihapus. Begitu Bapak Ibu. Saya lanjut. Apa yang tulisnya? Nah, ini instrumen komunitas belajar. Ini yang biasanya ada di BMM Bapak Ibu. Jadi mungkin yang masuk anggota KB jangan bosan kalau saya pagi-pagi itu sudah screenshot yang ada di BMM saya ambil di komunitas isinya apa itu Pak Ibu. Kalau memang isinya sangat penting biasanya saya share. Taruhannya kenalan komunitas mana gitu saya enggak. Kenapa? Ya itu kan nanti bisa Bapak Ibu melihat sendiri, pikir saya begitu. Tapi kalau tentang refleksi komunitas belajar di satuan dan Anda ini sudah pernah saya juga nge-share begitu. Dan yang didorong untuk semua satuan pendidikan adalah untuk mengisi instrumen komunitas belajar secara berkala sehingga satuan pendidikan dapat melakukan refleksi dan melihat kondisi komunitas belajar di satuan pendidikannya saat ini. Nanti Bapak Ibu ya ini bisa baca dari BMM, dibaca. Harapannya Kemendikbudristek dapat merancang strategi untuk mendampingi satuan dalam mengoptimalkan komunitas di dalam sekolah satuan pendidikan ini Pak Bu ya. Dengan begitu optimalisasi peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran di kelas dapat terwujud. Ini Bapak Ibu. Saya lanjut. Nah, jenis komunitas belajar. Di sini ada 3 jenis komunitas belajar. 1, kombel dalam sekolah. 2, kombel antar sekolah. 3, kombel daring pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian keterangannya yang ke-1 ya Bapak Ibu. Komunitas belajar dalam sekolah
terdiri atas kelompok guru mata pelajaran atau guru kelas atau lintas mata pelajaran atau tenaga kependidikan atau guru bersama tenaga kependidikan. Jadi, kombel dalam sekolah itu tidak hanya satu, Bapak Ibu. Misalkan MGMBS itu lebih dari satu, ada tiga, ada empat boleh. Gitu. Sekarang yang kedua, kombel antar sekolah. Komunitas belajar antar sekolah merupakan sekelompok GTK dari berbagai sekolah belajar dan berkolaborasi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Wujud komunitas ini dapat berupa PKG atau dan gugus di PAUD, MGMP, MG, BK, KKG, MKKS, KKS, MKPS, komunitas belajar organik dan lainnya ini Bapak Ibu. Yang ketiga, ambil daring pada platform Merdeka Mengajar. Seperti kita hari ini ya Pak Ibu ya. Komunitas belajar daring merupakan komunitas yang terdata secara virtual yang ada di menu komunitas di platform Merdeka Mengajar. Komunitas belajar daring dapat mewadahi komunitas belajar antar sekolah untuk berjejaring dan berbagi informasi tanpa batasan jarak di BMM. BMM mewadahi para penggerak komunitas untuk mengadakan webinar yang dapat diikuti oleh pengguna BMM lainnya. Komunitas belajar dalam sekolah tidak wajib didaftarkan di BMM. Nah, ini diulang kembali Bapak Ibu. Namun, komunitas belajar dalam sekolah dapat tergabung di dalam BMM jika memiliki rencana untuk berbagi praktek baik melalui di BMM. Bapak Ibu, makanya saya bilang ke tim itu, saya tanggal 5 mau ngisi gitu. Kenapa? Karena menurut saya begitu pentingnya. Nah, ini selesai. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Saya lihatnya pukul berapa. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama berjalan lancar kita. Jam 7 kurang 10. Saya tutup ya. Stop share. Bapak Ibu, benar. Sudah selesai kita tanya jawab dulu. Saya beri waktu sampai Ya, siap, Bunda. pukul 7 ya Ibu ya. Nanti biar dilanjutkan Bu Nur sama Pak Mendrova. Ada Pak Mendrova sudah masuk? Nggak masuk kayaknya, Bunda. Oh enggak masuk. Pak Sultan? Nggak ada yang masuk. Oh enggak ada yang masuk. Berarti nanti Bu Nur yang menjawab ya Bu Nur ya. Siap, selagi mampu. Ah pintar. Di Gema 2 juga ada kan ya? J. Ah. Nah Bapak Ibu begitu. Terima kasih. Bu Nurnya juga bisa. Pas kita berhenti sebentar ya Bapak Ibu. Tapi tadi isanya dan isa. Pas kurang 10 menit. Nanti materi yang berikutnya saya berikan nanti ya Ibu ya. Ini yang penting tadi, ini tadi. Atau tanya jawab atau saya beri kuisisnya Ada saya. Bu Wahyu sudah masuk Bu kayaknya. Coba Oke, disapa dulu. Bu Nur. Siap. Biar Bu Wahyu yang meneruskan, Bunda. Iya, Monggo. Bayu. Yes. Selamat malam semuanya, Iya, Bapak Ibu guru mohon hebat maaf. se-Indonesia. Pangapunten, mohon maaf tadi deadline saya kira jam pukul 19. Izin, Bu Sri, Ya, selamat malam, Pak Singge, Bu Nur, dan Bapak Ibu ada guru lainnya. ralat, ada Selamat ralat di malam, Ibu. grup. Iya. Soalnya saya ada cara Ibu. Ya, tapi saya tadi mendengarkan paparan dari Ibu Sri yang hebat, bagaimana Kombel belajar. Saya sedikit spill aja, saya juga pikiran saya Kombel belajar itu harus didaftarkan PMM. Ternyata ada beberapa yang tidak tidak apa-apa untuk tidak didaftarkan PMM. Berikutnya Bapak Ibu ada sesi tanya jawab Ya, untuk
Nggih, monggo Pak Solihin nggih, yang raise hand. Silakan Bapak. Monggo Pak Solihin. Dari mana Bapak diperkenalkan? Diundang, Bu. Diundang. Ya, Cek. Bapak Solihin Surip. Dari Batang. Dari Batam. Ya, selamat malam Bapak. Monggo. Mari Pak, silakan pertanyaan untuk Bu Sri ataupun Bu Nur. Ini gitu aja. Karena isinya baru masuk ya. Jadi kita jadi pendengar setia saja. Karena dapat Oke. banyak ilmu dan seterusnya. Terima kasih atas kesempatan untuk dimasukkan ke grup ini. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Bapak Solihin ternyata memberi apresiasi untuk kelompok Kombel Belajar pada malam hari ini webinar yang diadakan grup KGBI ini menikah nggih Bu Sri nggih. Ya. Pertanyaan berikutnya mungkin ada lagi yang raise hand. Bapak Solihin lagi raise hand menikah. Yang lain? Mungkin tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang menambahi tentang kelompok belajar, tentang berbagi, bisa monggo dari Bapak Ibu guru hebat yang lainnya mungkin ada yang menambahi. Oh nggih, Bu Istriwanti, monggo diperkenalkan dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Ibu Sistriwanti dari Brebes, Ibu. Ya. Brebes, Jawa Tengah nih ya. Ya, Brebes, Jawa Tengah. Ini Ibu mau tanya, di sekolah saya kan sudah membentuk kombel khusus SD saya. Nah, kalau seandainya mau mengadakan seminar ataupun pelatihan, itu untuk mengeluarkan sertifikatnya, apakah harus saya lapor ke dinas atau cukup dari sekolahan saja, Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang hebat dan mantap Bu Istriwanti menanyakan bahwa di SD-nya beliau ada kombel untuk SD, kemudian untuk mengadakan webinar intern di SD menikah, apakah tanda tangannya harus melalui dinas ataukah cukup ketua atau yang terdaftar di PMM penanggung jawab di kombel tersebut? Monggo Bu Sri atau Bu Nur yang menjawab. Dipersilakan. Saya jawab ya Ibu. Oke, monggo Bu Sri. Monggo Bunda. Pokoknya jam 7 saya berhenti pindah tempat ya Ibu ya. Oh ngaten nggih. Ada jam 7 gitu ceritanya sama juga tadi. Untuk di sekolah Ibu, untuk di sekolah itu sertifikat dikeluarkan boleh dari yang tanda tangan kepala sekolah, boleh ketua komunitas belajar. Boleh juga digabung kepala sekolah dengan ketua komunitas belajar. Jadi ketua komunitas belajar di sekolah siapa, kemudian sebenarnya mengetahui kepala sekolah. Sudah sah Ibu. Begitu. Oke. Terima Kemudian kasih Bu Sri. contohnya kalau di sini ini saya gitu tanda tangan atas nama Ketua Komunitas Belajar KGB Indonesia. Itu sudah sah. Apalagi di sekolah. Sekolah juga boleh. Di sekolah boleh Bapak Kepala Sekolah atas merangkap sebagai Ketua Komunitas Belajar, boleh tidak. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ibu. Bagaimana Bu Triwanti? Matur nuwun atas penjelasannya. Kebetulan saya sebagai kepala sekolahnya, ketua komunitasnya itu guru. Oh iya. Waduh, yang lulusan guru. Lucu juga nih bangkunya Mas Jun. Halo Bu, Bu Sis Triwanti masih terkonek? Halo? Apa ditunggu? Ditunggu nggih Bu Sri nggih. Ya.
Mungkin tadi Itu menggarisbawahi jawaban dari itu Bu kepala Sri. sekolahnya ya Bu Wahyu ya. Nggih. Nggih, Aduh, Ibu Kepala Sekolah. Ibu Kepala Ya, Sekolah berarti di grup ini di kelompok KGB ini luar biasa sampai kepala sekolah pun derek nggih Bu Sri nggih, iya, hebat kita luar bisa biasa. dekat kepala sekolah lah. Salam kenal Mo- Bu. iya. Nggih. Moderator kita juga hebat Bapak Ibu. Waduh, saya binaan Bu Sri. Sekarang. Binaan Bu Sri, anak didik Bu Sri menikah. Binaannya Bu Sriani. Oke, menggarisbawahi Bu Sisriwanti tadi dari kepala sekolah dari Brebes, ya, bahwa kombel bisa sah jika Iya. ditandatangani kepala sekolah ataupun penanggung jawab kombel ataupun kedua-duanya ngaten nggih Bu Sri nggih. Iya. Bagaimana Ibu? Nggih, Sampun paham? nuwun. Nggih, Langsung eksekusi paham nggih. menawi. Oh. Bu Sisriwanti Ah. langsung eksekusi nih bikin kombel menikah, bikin apa? Bikin webinar nih pastinya. Bu Sri izin, apakah saya boleh bertanya, Bu Sri? Apa-apa. Moderatornya Ada waktu bertanya. 3 menit. 3 3 menit, menit. ya. Nggih. Untuk menciptakan kombel yang untuk bisa masuk PMM yang Ya. ini kebetulan saya kan ikut PMM yang sudah saya berikan ke dawuh ke siapa? Bu Sri bahwa saya sudah memiliki beberapa sertifikat, tetapi ada yang topik yang belum saya selesaikan, saya daftar kombel kok belum bisa. Apakah memang seperti itu? Harus khusus topik tertentu, Bu Sri, untuk bisa daftar kombel? Ya, kurikulum. Kurikulum sudah apa belum? Nah, kebetulan yang kurikulum belum. Itu harus Nah, kurikulum. harus kurikulum yang pertama. Zaman saya dulu awal itu 2 topik, kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Perencanaan Kemudian, sampun. Perencanaan sampun. berarti kurikulumnya. Kurikulum. Oh, Kurikulum ngaten yang jeng. wajib duluan. Kemudian Siap, siap. zamannya Pak Arief, kemudian Pak Mendrova, itu kok hanya kurikulum bisa masuk. Gitu. Siap. Nggih. Berarti Terima kasih, Bu Sri. Iya, kurikulum selesaikan dulu ya. Oke, Bu Sri, ini ada tambahan sedikit, Apa? apa namanya, mungkin ada mewakili dari beberapa peserta yang saya kenal, oke. Apakah boleh masukkan, nggih? Gimana kalau KGB Meniko diadakan mungkin 1 atau 2, tapi jamnya tidak 2 jam. Maksudnya gini, Bu Sri, mungkin ini diadakan 2 jam, tapi di Ya. sertifikatnya tidak 2 jam, ngaten. Apakah bisa, Bu Sri? Ya. Sertifikatnya tidak 2 jam. Lihat sertifikatnya Pak, yang dilihat itu nanti Pak Singgih bisa menjawab. Oke, mungkin Pak Singgi bisa menjawab. Bapak, monggo. Sebenarnya kita sudah difasilitasi 4 jam Ibu Ngaten, dengan nggih. PMM. Tidak 2 jam, 4 jam. Agar Sehingga bisa masuk PMM ngaten lho Bu, jamnya bisa agak di apa namanya? iya, Ditambahi gitu nah, ngaten. Ya kita mungkin kita sama. satu topik ini bisa diselesaikan dalam bersambung dalam dua pertemuan atau 3 pertemuan, tapi dikatakan tiga hari nggih. Mungkin Pak Sigit Jangan Pak Singgih bisa menjawab. capek kalau 3 hari dibuat langsung Bu. Pukul sekarang maju dibuat 6:30 ya. Berarti 7:30, 7:30, 8:30, 9, 9:30, 10:30, 11. Berarti harusnya majunya sore terus ditambahin malam. 4 jam dibolehkan sekarang. Berarti pukul habis sholat pukul 6 gitu, 6:15 itu masuk boleh, nanti 4 jam gitu. Oh, ngaten yang untuk 32 jam atau Oh, berapa jam kalau gitu 32 seri. jam, iya itu binar series atau pelatihan itu boleh di sini ya. Ngaten. Nanti kita di tim diskusi aja. Diskusi Pak Singgih spill nggih nanti semoga ada di grup ini karena pesertanya luar biasa Ada. di grup ini kan banyak nih pesertanya Mas. Saya Iya. mewakili Iya. dari Sudah teman-teman 5-6 banyak. Iya, Bu, banyak. memang Lanjut, sudah banyak yang minta KGB mengadakan yang tidak 2 jam itu. Betul. Iya. Ya, sebetulnya praktisnya memang kalau 32 jam itu tidak semuanya harus tatap muka begitu, Bu Wahyu. Jadi Betul, J. ada pengganti untuk jam tatap mukanya. Itu nanti Betul. berupa apa tugas yang dikumpulkan atau apa begitu. Iya, iya. Iya, Gitu Pak ya Singgih. bisa ya Pak ya. Gitu boleh. Jadi kalau misalnya webinar ini dibuat 4 jam, berarti harus ada 2 jam pengganti tatap mukanya. Nanti Bu Sri yang mungkin bisa merumuskan apa Nggih. gitu kita.
Tolong Pak Begitu, Singgih, Bu Wahyu. mungkin karena grup ini sangat luar biasa, pesertanya banyak. Mungkin saya juga, ini bukan dari saya saja, karena ada masukan dari beberapa teman yang mengikuti, kebetulan sering mengikuti webinar KGB Indonesia Meniko. Jadi Bu Wahyu, tolong dikasih tahu, diberitahu ini waktunya biar sertifikatnya bisa masuk PMM. Nah, Loh, Iya, kita 2 minggu sekali, Ibu. Kebetulan ini tidak 2 minggu karena benar pengimbasan Gema 2. Jadi artinya 2 kali. Ini 2 minggu ya, benar ya. Jadi ada terus 1 minggu bahkan sekali. Aslinya ini yang rutin hari ini. Yang Jumat kemarin itu pengimbasan bunur dari Gema 2. Bu Oke. Ayu, Maksudnya saya jamnya Bu? keluar. Oh, Saya nggak. tinggal Ini dulu ya, Bu. dilanjutkan ke siapa? Sampai pukul berapa Bu Dilanjutkan Sri? bunur aja. Oh, Bunur sama Pak Bunur. Singgih, enggak apa-apa. Oh, ngaten nggih. Mungkin Iya. Pak Singgih ini tema mumpung kita bahas kombel jam kombelnya nggih. Mungkin. Terus apa? Nanti saya siapkan link khususnya ya Bu ya. Saya Nggih, siapkan sama. link khususnya, saya berikan di grup WA ya. Gitu Nggih. ya. Oke. Terima Dah. kasih. iya, Saya yang memandu kuisisnya biar Bu Wahyu saja, Bu Sri ya. ya pokoknya saya tak siapkan dulu sambil persiapan di sini Pak 15 menit biar saya agak tenang. Ngelepas jaket ini pakai jaket saya. Bunda Sri, Pakai. biar kuisisnya itu ditaruh di WA tim nanti yang Iya. yang Taruh share. di tim ya Oke. Bu. Oke. Ini saya mute, saya tutup ya saya ya. Bapak Terima Ibu, kasih Bunda. mohon maaf saya keluar dulu dilanjutkan Bu Nur dengan Pak Singgi dan teman-teman yang lain. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Nanti kalau saya selesai saya masuk kembali. Tapi saya tidak keluar, hanya saya tutup saja. Kemudian volume saya kecilkan. Yang sudah rekam adalah Pak Singgi. Begitu ya Pak Singgi ya. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih. Dilanjut ya Bu. Jeh Bu Sri, terima kasih. Nah, selanjutnya paparan berikutnya yaitu dari Bu Nur. Monggo Bu Nur, dipersilakan. Untuk paparan saya tidak mau memaparkan Oh, enggak materi, apa-apa Bunda. paparan, Ge. Monggo mungkin Ini memberi. siapa yang bertanya jawab itu aja. Mungkin saya bisa menjawab itu aja. Menunggu nanti kalau Bunda Sri masuk nanti Bunda Sri melanjutkan pemaparan itu kan. Oh, ngaten ije. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahi mungkin dilanjutkan dengan mungkin tadi saya sudah spill sedikit tentang kombel jam. Mungkin ada yang ahli di sini ada Pak Singgih yang ahli dalam kombel ini monggo bisa ditanyakan. Yang ahli itu Bu Nur, Bu Wahyu. Aduh Karena Pak sudah Singgih ini ikut ini bergema. Saya akan anu, cuman ngintil aja. bahasa keren ini ngintil ya Pak ya. Oke, monggo Bapak Ibu yang lain. Nah, di kolom chat itu ada yang bertanya itu. Oke, sebentar Bu, saya bukanya chatnya menikah. Oh, oke. Mengapa dalam ini dari Bu Sri Kustanti, mengapa dalam sekolah dan mengapa dalam kota Kapdin juga termasuk kombel nggih Bunda? Dari Bu Sri Kustanti. Bu Sri, selamat malam Bu Sri. Bu Sri Kustanti. Yes, sedang dalu Ibu. Sugeng dalu Ibu. Ibu dari mana Ibu? Saking Tegal Ibu. Oh, sangat Tegal, banyak Jawa Tengahnya nggih. Pripun Bu, Nggih. monggo. Nggih, nuwun sewu. Nyuwun pirsa. Eh, ini kalau dalam sekolah kan tiap mapel ada MGMP-nya ya, Bu. Itu juga Nggih. termasuk kombel apa mboten Ibu? Ngeten nggih, terima Oke, kasih. terima kasih. Bu Nur. Nggih. Nuwun Oke, sewu, matur mungkin nuwun. saya menjawab Bunda. Kalau Nggih. komunitas dalam itu kan komunitas sekolah juga. Kemudian komunitas FKKG, komunitas guru komunitas guru nggih FK kalau istilah di SMP MGMP nggih itu juga dinamakan komunitas Bunda. Kemudian kalau di SD itu KKG itu juga dikatakan komunitas belajar dalam Bunda. Kemudian kalau itu termasuk komunitas luar, luar sekolah. Kalau dalam itu dalam sekolah Bunda, kalau komunitas luar. Kemudian kalau
terdaftar di PMM itu komunitas daring. Itu seperti itu, Bunda. Nggih, Bu Matur Sri. nuwun sangat. Nggih. Bu Sri Kustanti menika mengajar nyun sewu, mengajar guru SD apakah guru SMP atau guru SMA? Kula mau calonkan SMA, Ibu. Oh, SMA aja. Nggih. SMA Bu Nur. Berarti ikut ya MGG. Apa tadi Bu yang SMA? MGMP kayak SMP. MGMP. Nggih, Nggih, gawe Ngaten. SMA itu juga MGMP. komunitas. Ngaten nggih. Nggih, kalau Nggih. saya kan SD jadi tahunya KKG. Nggih. Berikutnya. Terima kasih Bu Matur Sri. nuwun. Nggih, Sami-sami. sama-sama. Berikutnya ada Bu Ase Purwanti. Selamat malam, Bu. Bertanya, selamat malam Bu Sri. Izin bertanya, untuk komunitas belajar dalam sekolah, adakah jumlah jam untuk setiap pelaksana? Nah, ini sama dengan yang saya spill tadi, tanyakan ke Pak Singgih. Nggih. Monggo bisa dijawab Pak Singgih ataupun Bu Nur. Oke, Dari Bu terima Ase, kasih. selamat malam Bu Ase. Selamat malam Bu, maaf ini off kamera karena Tidak, hujan ini. nggih. Bu Ase dari mana? Saya dari SMP Negeri 8 Suji Makmur, Kabupaten Oki Bu, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Selamat malam. Selamat 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 malam. Nggih, sugeng dalu monggo Bu Nur tadi atau Pak Singgih bertanya tentang jam kombel belajar dalam sekolah. Nggih. Jam kombel terima kasih Bunda. Izin menjawab. Jam kombel belajar untuk dalam sekolah itu tergantung Bunda. Kita bisa mengadakan 2 jam, berarti kita akan mendapat 4 poin di PMM. Kalau kita melaksanakan pelatihan di kombel belajar untuk 32 JP ya, itu bisa dilakukan pelatihan selama 3 hari Bunda. Itu aja. Nggih. Oh, jadi artinya ngeten nggih Bu, Jadi, tidak ada batasan waktu misalnya dalam 1 minggu itu harus berapa jam dilaksanakannya gitu. Maaf karena di sekolah saya ini kan masih baru ya mengenal yang kombel-kombel gitu. Jadi saya ini infonya masih simpang siur. Bersyukurnya saya bergabung di grup ini gitu. Jadi saya suka ikut walaupun kadang-kadang Oke, saya tidak aktif ini gitu ya. ya, Saya diarahkan gini katanya untuk kombel dilaksanakan itu. Ini yang saya dengar selama ini ya Bu ya. Kalau ini kombelnya bukan kombel daring ya Bu, kombel luring, maksudnya pelaksanaan intern di dalam sekolah itu gitu. Sebulan itu minimal katanya tuh 4 jam gitu. Waktu saya tuh mikir-mikir juga, sedangkan sekolah pulangnya sudah sore gitu. Jadi untuk ngatur waktu kombelnya itu seperti apa gitu Bu. oke Bunda. Tergantung Bunda. Kita kan kalau kombel dalam itu kan ada Tapi perencanaan, yang ada luring Bu. yang luring Bunda. Itu kita kan misalnya sebagai ketua kombel kan sudah ada perencanaan, kita melakukan kegiatan itu bulan A. Misalnya pada hari apa kita menentukan apa. Misalnya kalau setiap minggu kita kita adakan setiap minggu, misalnya jatuh di bulan Sabtu, ya kita adakan minimal 2 JP itu tidak apa-apa, Bunda. 2 JP itu kalau di PMN sudah diakui Poin. menjadi poin. Itu aja. Kalau ingin mendatangkan sumber narasumbernya, kita adakan pelatihan selama 3 hari. Bisa, atau kalau bisa ya memanfaatkan sumber daya gurunya sendiri. Barangkali ada yang pintar IT, atau ada yang guru penggerak, atau ada yang ahli sudah mumpuni di aksi nyata, itu sebagai narasumber. Itu aja, Bunda. Ya. Oke. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Ase. Mungkin Bu Nah, Ase mewakili Bapak Ibu guru hebat yang lainnya juga bertanya-tanya masalah untuk jam kombel karena berhubungan dengan yang dimasukkan kita dalam kemarin kan kita dipusingkan dengan masalah PMM ya Bapak Ibu. Yang mana terkadang orang kok 2 JP seharusnya kita tertanam 32 JP padahal di situ 2 JP pun masuk nggih Bu Nur nggih 4 poin nggih Bu Nur nggih. nggih, nggih. 4 poin dan sudah bisa seperti yang dituturkan oleh Bu Nur tadi bahwa kita bisa memanfaatkan
aset yang ada, dalam arti aset manusianya nggih Bu Nur nggih, di sini adalah guru yang ada dengan mungkin Ya. skill-skill yang dimumpuni, potensi-potensi yang ada, mungkin adalah salah satu Bapak Ibu guru apalagi yang di SMP, oh mungkin yang IT seperti Pak Singgi. Oh iya, kita cetakan kombel nih dalam hari ini, bulan ini, tanggal sekian, nah 2 JP ataupun berapa JP gitu nggih Bu Sri. Bu Nur nggih. Benar, Bunda. Nah, saya boleh menambahkan Bu Wahyu ya. Monggo, Sangat monggo. boleh Pak Singgi, monggo. Jadi yang dimaksud Bu Asi tadi ya, jadi kewajiban kita untuk melakukan tatap muka dalam suatu komunitas belajar itu yang ditanyakan oleh beliau. Jadi sebetulnya tidak ada kewajiban berapa JP dalam dalam penyelenggaraan komunitas belajar ini. Jadi yang penting itu adalah apa namanya itu keberlanjutan ya, kontinuitas. Jadi yang penting itu. Jadi panjenengan misalnya sebulan sekali saja untuk melakukan pertemuan untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi atau membahas tentang apa kesulitan itu sudah cukup untuk sebagai sebagai persyaratan sebuah komunitas belajar. Jadi tidak harus berapa JP-nya enggak, tapi kalau misalnya dari satu kali pertemuan itu panjenengan mau membuat sertifikat, silahkan tadi disebutkan oleh Bu Sriani, sertifikatnya bisa ditandatangani oleh ketua komunitas belajar dan kepala sekolah. Demikian. Jadi untuk bisa dimasukkan di e-kinerja PNM itu kan yang penting harus ada sertifikat itu kan. Kalau cuman laporan kita sudah melaksanakan kegiatan ini tapi ya tidak ada buktinya ya tidak bisa itu. Jadi kalau ketentuan JP-JP-nya itu dibuat untuk sertifikat. Tapi yang penting itu tadi keberlanjutan dari pelaksanaan. Kalau cuman sekali-sekali ya kayaknya ya belum bisa untuk disebut sebuah sebuah komunitas karena ya boleh dibilang itu sekedar untuk kumpul nongkrong gitu ya kalau kalau hanya sekali-sekali. Nah, begitu. Nah, kemudian lebih bagus lagi kalau di dalam sekolah itu ada SK dari kepala sekolah tentang pembentukan komunitas belajar itu lebih bagus lagi. Jadi kepala sekolah membuat SK yang menetapkan pengurusnya, pengurus komunitas belajarnya misalnya, kemudian termasuk lampirannya adalah jadwal pelaksanaan apa namanya pertemuan komunitas belajar secara luring. Begitu Bu Wahyu, terima kasih. Terima kasih. Waduh, tambah mantep ini Pak Singgi paparannya, penjelasannya bahwa kombel yang ditanyakan tadi juga ditambah oleh Pak Singgi bahwa pembentukan kombel dalam komunitas itu tidak terpaku JP tetapi continue berkelanjutan ngaten nggih Pak Singgi. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu menambahi atau bertanya lagi masalah kombel, monggo dipersilakan. Aduh nih, sepertinya sudah silent semua. Apakah sudah ini Bapak Ibu? Kalau sudah paham tolong saya diberi smile emoji, tolong Bapak Ibu dikirim emojinya mungkin atau sudah pas kah Bapak Ibu? Nah, Alhamdulillah terima kasih Bu Asih sudah memberi smile saya. Aduh, terima kasih. Oke, terima kasih. Sepertinya ini Pak Singgih Bu Nur, Bapak Ibu guru hebat malam ini sepertinya malu-malu kucing ini. Ini hanya memberi smile langsung smile-nya banyak sekali ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin Bu Nur ada yang mau ditambahin atau Pak Singgih? Sudahkah cukup? Cukup, Bunda. Cukup Ini nggih. sambil menunggu Bunda Sri kembali. Sambil nunggu Bu Sri ataukah apakah ada Ini ada mungkin ini ada Bunda. gimana Bu? Di dalam sekolah. Oh, ini MGMP dalam Mm-mm. sekolah. Oh, Bu Sri Kustanti sudah ya tadi ya? MGMP tadi saya belum saya
Enggak sampai awal tadi. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain GMP, bentar. itu ada yang mengirimkan link belajar Itu jangan menyenangkan ice diklik break. itu Bunda. Nggih, ini ice breaking nggih. Jangan itu minta gabung Oh, ngaten nggih nggih. anggota. Iya. Ini ya, MGMP dalam sekolah dan MGMP dalam kota, Capdin juga termasuk Kombel Gibun. Tadi Iya, sudah jawabannya. nggih, Oh, sudah. sudah, nggih. Sudah. Sudah pertanyaan tadi sampun Bu Nur. Mungkin Bu Nur bisa mau menambahi tentang kombel yang lain, mungkin berbagi berbagi masalah yang sudah panjenengan lakukan dalam kombel panjenengan yang sudah panjenengan buat menawi karena jujur kalau saya belum membuat kombel resmi seperti di BMN karena terkendala topik tadi. Tetapi yang untuk MGMP tadi kalau di SD KKG. Kalau KKG di SD alhamdulillah sudah dilaksanakan di Kombel, dimasukkan PMM, tetapi ya itu tadi seperti yang disarankan Pak Singgih tadi ternyata harus continue. Continuenya minimal 1 bulan sekali nggih Pak Singgih nggih tadi nggih. Ya, begitu bisa Bu Wahyu sebulan sekali. Itu patokannya 1 bulan sekali maksimal atau minimal maaf minimal 1 bulan sekali. Ya, kalau kalau lebih dari itu kayaknya ya Bagus. eh, progres komunitasnya kayaknya kurang deh kalau kurang dari kalau lebih dari sebulan baru ketemu lagi itu kayaknya begitu. Ya. Nggih, terima kasih. Saya ini baru anaan nih, saya masih binaan, baru lulus kemarin nih ini GP-nya ini. Jadi perlu perlu berlatih terus di grup ini sepertinya. Nggak ada yang bertanya lagi mungkin? Pertanyaan lagi di mana lagi, guys? Sampun. Hmm, Begini Bunda ya, untuk komunitas ya, itu yang penting itu kolaborasi. Kemudian kita punya program kolaborasi, semuanya bertanggung jawab, itu akan kombel satu kombel akan maju gitu aja. nggih. Saya mau menyapa Pak Fadori. Nggih, menika seperti on cam. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Fadori. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Fadori. Aduh, sepertinya Bapak sekedar sinyal ini Pak Fadori. Ada lagi Bu Nur, mungkin berbagi seperti apa lagi Bu Nur yang sudah Bu Nur alami bisa berbagi di sini Bu Nur atau Bapak Ibu guru lainnya. Kombel-kombel yang sudah diciptakan mungkin tadi Ibu izin Ibu Sistriwanti tadi dari Brebes tadi mungkin sudah membuat kombel ini mungkin. Bu Iya, sudah Sistriwanti Ibu. sampun Iya, mungkin malah bisa nggih, itu yang bisa membuat berbagi. guru saya. Waktu itu saya suruh buat kombel atas nama Kombel SD Negeri Terlangu 2, malah sudah didaftarkan di PMM juga, Ibu. Aduh keren ini. Ini kepala Keren sekolahnya Bunda, berarti keren ini. Keren keren berarti kepala kepala sekolahnya sekolahnya. jos ini berarti. Angkat jempol saya. Ini rutin Ibu nggih, sudah Iya, dilaksanakan secara cuma rutin. belum, iya waktu itu kan eh, berarti semester kemarin saya buat sama teman itu, cuman belum pernah mengeluarkan sertifikat karena bingung ini sertifikatnya itu yang tanda tangan siapa? Apakah ketua komunitas aja atau harus lapor ke dinas seperti itu, Ibu? Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bunda yang tanda tangan ketua komunitas dan menyetujui kepala sekolah. Jadi ya saya udah paham itu. Oh, ngaten nggih. Terima kasih, Ibu. Ya, berbagi aja nggih. Kalau saya memang belum belum di PMM, belum kebetulan saya berbagi aja boleh ya bener Pak Singgih izin. Monggo. Silakan Nggih. Bu, silakan. Berbagi aja kalau saya memang belum saya daftarkan di PMM, tetapi saya pernah menjadi istilahnya narasumber untuk berbagi di situ karena ilmu dari GP yang saya dapat diimbaskan begitu. Jadi datangannya sertifikatnya dari kepala sekolah begitu. Itu sudah dimasukkan di PMM, tapi belum terdaftar di
kombelnya belum resmi karena tadi saya terkendala tadi Bu Ayu iya, dibuatkan, tapi ternyata kendala yang tadi topik yang kurikulum ternyata yang saya belum selesaikan. Ya, Bunda, memang eh, kewajiban untuk mendaftar Kombel yang saya tahu kemarin, saya mendaftarkan itu yang utama itu kurikulum Merdeka itu. Oke, ternyata kurikulum Kalau Merdeka. kalau kita belum kurikulum Merdeka itu tidak diizini. Betul, padahal saya sudah sertifikat kalau ada nggak salah 7 kalau nggak 6 itu. Tapi nggak bisa lolos. Ya, Kurikulumnya belum. karena syaratnya itu. Nggih, leres Saya betul. kemarin langsung langsung daftar langsung keterima karena kurikulum itu, kurikulum Merdeka itu. Kurikulum Merdeka betul. Jadi saya gaskan, saya selesaikan kurikulum Merdeka dulu. Yes, Oke. guru penggerak hebat. Barusan ini mungkin di forum ini banyak sekali guru-guru hebat, guru yang senior-senior dari saya. Mungkin benar juga iya senior dari senior saya nih, luar biasa. Iya, ya Bapak Ibu guru yang lainnya, saya boleh sepil ini, boleh. Bu Asih, selamat malam. Bu Asih Purwanti, Malam, selamat Bu. malam. Ya, Selamat selamat malam. malam. Ya, sambil mengisi acara nih, boleh di-spill panjenengan memperkenalkan diri dari mana, Ibu? Iya, saya dari SMP Negeri 8 Mesuji Makmur, Bu. Adanya di desa sekolahnya. Puji Dulunya Makmur sekolah Ringgi. saya ini sekolahnya satu atap, tapi seiring berjalannya waktu kami sudah berdiri sendiri dan eh, tahun ini sudah mulai mencoba menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, eh, berdasarkan arahan-arahan dari pengawas sekolah, kami waktu itu apa namanya di diarahkanlah untuk membuat komunitas belajar atau kombel gitu, Bu. Oh, Dan gitu. itu kami respon gitu, maksudnya eh, selain selain ada arahan tadi, saya juga suka ikut webinar yang punya Bunda Sri sama Bunda Nur ini. Jadi saya suka tahu kan tambah-tambah sedikit gitulah. Jadi Tapi Bu, kami sepakat membuat, Bu. Sekolah saya ini kecil, Bu. Kami seluruhnya gurunya hanya 15. tapi luar biasa. Mas Eh, satu atap tuh guru-guru di situ pasti guru-guru yang luar biasa hebat dengan segala tantangan dan solusinya pasti yang luar biasa. Biasanya guru-guru yang seperti itu guru-guru yang saya memberi jempol dua ini guru-guru hebat karena banyak tantangan pastinya. Ya, nah tadi makanya tadi saya bertanya tentang waktu karena eh, kami mengadakan kombel itu setiap bulan gitu. Nah, setiap bulan itu di sekolah itu kami mengadakannya selama 2 jam seperti itu, Bu. Ini jauh sebelum sebelum ada RHK yang di pengelolaan kinerja itu ya, kami sudah Ya. melaksanakan gitu. Kalau tadi Bapak Singgih menyinggung di SK-kan, jadwal kegiatan itu kami sudah, maksudnya kami sudah berusaha membuat lah, walaupun mungkin belum sempurna, tapi setidaknya kami mencoba mengadakan itu. Terus saya juga lihat di PMM itu ada kok kalau mau cari info-info tentang PMM ternyata ada regulasi aturannya juga saya temukan di situ, Bu. Jadi saya mulai mengulik yang di PMM itu. Nah, Oke. eh, apa namanya? Ya bersyukurnya gitu, Bu. Teman-teman juga masih mau lah diajak bergerak walaupun ya tantangannya itu tadi tidak semua orang punya pikiran sama. Kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan Pak Singgi tadi memang benar untuk bisa berkelanjut, untuk mendirikan Kombel itu mudah Bu menurut saya. Apalagi kalau kepala sekolahnya ACC gitu ya, itu mudah. Tapi untuk terus menjalankan Kombel itu berkelanjutan itu yang menurut saya agak susah. Nah, berdasarkan materi yang tadi Ibu Bunda Sri sampaikan itu, oh ternyata memang harus direncanakan, harus hasil dari Kombel itu kita aplikasikan di sekolah, di kelas kita. Jadi apa yang kita omongkan, kita bicarakan di Kombel itu, kita terapkan di pembelajaran. Nanti kita refleksi lagi, bawa lagi ke Kombel. Nah, itu yang saya dapatkan malam hari ini, Bu. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Asih. Nah, ini sepertinya Sama-sama, Bu. ada mungkin sedikit ada mungkin saya colek nih dari Ibu Cornelia. Cornelia dari ada PP sepertinya backgroundnya ada pengajar praktek ini. Selamat malam Ibu Cornelia. Selamat malam Ibu. Oke, selamat dari mana Ibu? Dari Saya namanya seperti dari luar Jawa ini Manggarai. sepertinya. Iya, iya Bu, saya dari Manggarai Timur NTT Bu. NTT. Selamat malam NTT. Ini sudah pukul berapa NTT ini berarti Ibu?
Ini sudah Sudah mau jam, 8:30. udah larut sudah, Bu. Iya, udah 8:30, Bu. Waduh, luar biasa hebat ini 8:30 masih masih ini masih on cam, on semuanya demi belajar bersama ini. Selamat malam Bu, mungkin ada panjenengan bisa maaf panjenengan ini bahasa tahu ya, panjenengan adalah Anda nggih. Iya, Bu, Untuk ngerti, Bu, berbagi ngerti. ngerti nggih. Berbagi untuk kombel di sini Bu, karena nih saya lihat skillnya nih pengajar praktek pribadi nih. Waduh, bekal di dalamnya ini saya ini jadi mengerucut nih, bekalnya pasti banyak ini. Bisa di-spill mungkin Ibu, dipersilakan. Baik, Ibu, kalau untuk kombel di sekolah saya, kebetulan Sekolah Penggerak Angkatan 2, kami sudah buat kombel itu sejak tahun 2021. Kemudian untuk perjalanannya sendiri, untuk kegiatannya sendiri, itu dialokasikan khusus setiap minggunya itu adalah setiap hari Sabtu. Jadi di hari Sabtu itu setelah kegiatan P5 dilanjutkan dengan kegiatan kombel. Jadi mulai dengan refleksi atau mungkin belajar bersama tentang PMM, tergantung jadwalnya Ibu. Seperti itu. Kemudian itu kombelnya sudah didaftarkan di PMM, Koreksi Majar UPTD SMP Negeri 12 Borong. Kemudian kombel kedua yang sudah saya sendiri daftarkan di PMM itu adalah Kogurai Tim, Bu. Baru berapa kali buat webinar. Jadi saya tadi sedikit tersentil sama Bapak tadi yang harus buat secara kontinu. Tapi ada kewalahan Bapak karena eh, penggerak-penggeraknya itu atau pion-pionnya itu cukup sibuk sehingga waktu untuk bertemunya agak susah. Kemudian Ibu, ini juga yang saya mau tanyakan. Ini pengalaman pribadi. Kami ini terlanjur start dari awal itu harus melibatkan dinas, sehingga segala kegiatan webinar itu mesti dibicarakan dulu, kemudian harus melibatkan tokoh-tokoh dalam hal ini ya petinggi-petingginya itu untuk dijadikan sebagai keynote speaker. Jadi mungkin di situ salah satu kewalahan kami, Bu. Sehingga segala hal itu saya ini di desa, yang namanya NTT ya Bu ya, untuk ke kota itu lumayan lah berjuangnya. Jadi untuk berbicara kan tidak mungkin pakai HP, Bu. Kalau misalnya kita mau minta untuk minta kesediaan dari pihak dinas itu untuk terlibat dalam kegiatan webinar kita. Jadi mesti harus ke kota. Jadi dalam kondisi yang seperti itu membuat pergerakan kami juga agak susah. Itu kira-kira menurut Ibu apa yang bisa kami buat? Karena kalau misalnya kami berhenti di tengah tengah jalan, tiba-tiba bergerak sendiri, tidak melibatkan mereka lagi, pasti ada ketersinggungan secara ini, Bu. Secara Mm-mm. jabatan lah, jadi takut-takut juga, Bu. Itu. Padahal dari awalnya itu kami sudah bergeraknya cukup bagus. Tapi akhir-akhir ini agak apa namanya, Bu, agak lempem ya kalau kue itu kurang kembang gitu, Bu. Seperti Kurang itu. kembali. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak Bu Cornelia. Eh, Cornelia, nggih, Cornelia. Terima kasih. Iya, Berarti Bu. ini tantangan panjenengan yang awalnya saya pertama-tama saya ucapkan wah keren karena angkatan 2 tahun 2021 J. Dua Untuk puluh kombel dua yang Bu. 22, Bu. Iya, 22 SK nggih. Komelnya 22, Bu. Iya. Oke, kemudian ini yang ditanyakan saya salut sekali. Yang saya tanyakan Bu, panjenengan di SD atau SMP atau SMA? Saya di SMP, Bu. Oh di SMP. Dan tadi keren sekali kombelnya 1 minggu sekali pada hari Sabtu setelah P5. Kemudian kendala di Iya, sini Bu. adalah tantangan karena sudah terlanjur setiap kombel kombel harus laporan ke dinas. Ya, itu. Bukan laporan, Bu. Mohon maaf, saya luruskan lagi. Ada dua kombel yang saya betul-betul jadi penggerak utamanya, Bu. Satunya di sekolah saya sendiri. Kalau itu tidak punya masalah sama sekali karena kita kegiatannya intern dalam sekolah. Terkadang juga kami melibatkan narasumber dari luar untuk hal-hal yang memang kami butuh pemahaman yang lebih tinggi. Hmm. Kemudian yang saya ingin berbagi ini ada satu kombel lagi yang cukup besar dan pengikutnya sudah ada dari hampir dari seluruh Indonesia, Bu. Jadi itu Kogurai Team namanya, Bu, ada di PMM, terdaftar di PMM. Kami baru 3 kali buat webinar. Jadi selama ini memang ada webinar, tapi tidak sempat saya daftarkan karena saya juga baru belajar, Ibu. Padahal untuk mendaftarkan itu kita butuh 5 hari sebelum kegiatan webinar dilakukan. Nah, selama ini sudah hampir saya hitung, sudah hampir 8 bulan kami tidak bergerak karena memang itu tadi Bu, saya sendiri merasa bahwa itu persoalan dasarnya. Segala kegiatan kami itu harus diinformasikan dulu atau kami sudah terlanjur melibatkan dinas di dalam kegiatan kami. Bahkan dari dinasnya sendiri meminta kami untuk
membuat SK dari dinasnya supaya ada peresmian secara lokal di tingkat dinas kabupaten kami, Bu. Seperti itu. Menurut saya itu sebuah kendala, Bu. Padahal kan kalau saya lihat teman-teman dari Jawa, ada Ibu Sriani, kemudian ada Kak Dendi, kemudian ada Ibu Zaitun, itu saya pikir tidak sering melibatkan dinas. Saya berharap sekali mau bergeraknya seperti itu, Bu. Jadi agak Oke, bebas gitu. kita IG. Mungkin bisa dijawab Pak Singgih atau Bu Nur Oke, saya coba memang menjawab nih. berbagi. Monggo. Nggak berbagi. Nggak berbagi, mau menjawab. Saya Menjawab. belum. Untuk berbagi saya belum. Karena saya bukan ketua komunitas untuk yang apa, yang grup besar. Gini ya Bunda, sebenarnya itu sangat bagus Bunda. Sudah bisa menjalin kerjasama dengan dinas itu luar biasa Bunda. Ndak sembarangan apa kombel itu yang bisa menjalin hubungan seperti itu. Kemudian sebenarnya kita gini aja kalau misalnya dinas pingin jadi keynote speaker kan kendalanya sebuah apa menemui ke kota dulu nggih. Kalau gini aja kalau misalnya eh, apa kita ada narasumber hebat di itu kita baru mengajukan keynote speaker itu aja jawabannya. Kalau misalnya kita mengadakan apa webinar komunitas komunitas dengan narasumber apa narasumber untuk pengurus admin itu sebaiknya ndak usah seperti mencoba tidak usah mendatangkan keynote speaker tapi untuk pemberitahuan bahwa ini komunitas kita berbagi praktek dengan pengurus Kombel sendiri. Kalau misalnya ada kita mendatangkan narasumber atau kita ada acara apa kita bergema khusus Kemendikbud baru kita bisa berkolaborasi dengan dinas itu aja jawaban mencoba seperti itu. Kak Eman Bunda sudah besar kok tidak dijalankan itu rugi sekali itu. Itu aja jawaban mungkin Pak Singgi bisa menambah atau ada teman-teman yang mau menjawab berbagi praktek dan pengalaman, monggo. Silakan. Eh, saya boleh ikut nimbrung, Bu Nur ya. Monggo Pak Singgih, dipersilakan. Iya. Eh, Bu siapa namanya? Cornelia. Bu Cornelia ya. Luar biasa ini Bu Cornelia. Eh, jadi saya boleh cerita tentang KGB ya. Jadi KGB Indonesia itu nama aslinya sebetulnya bukan KGB Indonesia. Jadi komunitas KGB ini dulu berdirinya dari komunitas intern sekolah. Jadi komunitas dalam sekolah itu. Terus kemudian didaftarkan di BMM, kemudian kita mengadakan webinar. Nah, karena kalau di BMM itu webinarnya kan terpublikasi di mana-mana. Nah, itu akhirnya pengikutnya tambah banyak itu. Terus saya bilang ke Bu Sri kalau kalau kita pakai nama Kompel, nama sekolah itu kayaknya Kak kurang anu deh, kurang terlalu apa ya? Rasanya terlalu sempit itu. Jadi pakai aja nama yang lebih bisa diterima oleh masyarakat luas sehingga akhirnya muncullah KGB KGB. Indonesia itu. Nah, awalnya ya namanya mulai merintis ya yang ikut juga tidak banyak. Tidak seperti sekarang ini sampai puluhan gitu ya. Jadi waktu itu ya kecil-kecil gitu. Cuman memang satu hal yang bisa saya tarik dari pengalaman-pengalaman beberapa komunitas itu saya juga kan masuk di beberapa komunitas itu. Ada komunitas yang sudah besar banget. Terus kemudian tiba-tiba kalau kalau WA-nya masih aktif ya, grup WA-nya itu masih luar biasa. Cuman kegiatan webinarnya sudah mulai menurun. Menurun itu artinya dari seminggu sekali, kemudian mulai 2 minggu sekali, kemudian mulai berkurang, akhirnya jarang terdengar adanya webinar. Itu sebetulnya jadi keistimewaan memang di KGP Indonesia itu karena adanya
Ibu Sriani itu luar biasa, Ibu Sriani itu. Jadi kalau di komunitas yang tadi yang saya ceritakan ada komunitas yang cukup besar, kemudian webinarnya meredup-meredup, itu ternyata sebetulnya karena tidak menemukan ini ya, tapi tidak semua kasus seperti ini. Tidak menemukan narasumber yang mau mengisi itu biasanya ini. Jadi eh, harus ada seorang penggerak di dalam komunitas itu yang aktif mencari narasumber untuk diadakan webinar. Nah, insya Allah kalau sudah nemu narasumber terus mengadakan webinar, insya Allah ini ya, tapi ya saya tidak disi kerso. Insya Allah akan ada pengikut webinarnya karena eh, terpublikasi di PMM itu pasti akan ada orang yang ingin ikut, apalagi kalau tema-temanya memang apa ya Menarik. menarik, betul begitu. Lagi hot-hotnya ini. Ya, Hangat-hangatnya, betul. Seperti tangannya. Jadi Kombel ini. misalnya kemarin waktu pengisian kinerja BMM itu dibuat materi webinar banyak yang ikut karena banyak yang penasaran apa sih cara ngisinya dan sebagainya gitu. Itu Bu Wahyu, terima kasih. Terima kasih Pak Singgi dan Bu Nur dan Bu Cornelia karena sudah berbagi pengalaman ini cukup keren ya sampai dinas ini sebenarnya luar biasa Kombelnya. Terima kasih Bu Cornelia. Berikutnya nih saya bisa tadi on cam terus nih Bu Marini. Selamat malam Bu Marini. Selamat malam Bu. Ini Pak mungkin lagi sibuk atau sinyalnya nih. Saya nyapa lagi. Saya nyapa lagi dengan Pak Iwayan Dana. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Iwayan. Juga mungkin malu-malu kucing ataukah memang sinyalnya nggih Pak Singgih sama Bu Nur nggih. Siapa lagi ya? Saya spill lagi ya. Saya sapa selamat malam satu-satu nggih. Eh, ini, ini Bu Marini, selamat malam Bu. Selamat malam Bu. Selamat malam. Selamat malam Bu. Ibu bisa berbagi sebentar tentang masalah Oke. kombel? Oke, terima kasih Bu. Diperkenalkan dulu. Iya. Panjenengan dari mana? Oke, saya Marini dari Palembang, Sumatera Selatan. Oh, Palembang nih. Banyak luar Jawanya Iya. nggih. Selamat malam Iya. Palembang. Apa kabar? Selamat malam. Baik, ini saya bangga sekali gabung dengan orang-orang hebat berpengalaman semua. Keren-keren. Jadi mau ngomong tuh agak agak minder Oh, di sini berbagi semuanya. Ini saya gitu sebenarnya nih ya. jadi moderator juga. Waduh, nih sepertinya nih keren-keren semua Bapak Ibu guru malam ini. Jadi agak minder juga ya sebenarnya. Oke, Bu Mari Iya. nih monggo Baik. bisa dispilkan. Iya, jadi bicara tentang komunitas belajar, kami sebenarnya bukan sekolah SP, tapi sekolah IKM biasa, implementasi kurikulum Merdeka. Di tahun pertama itu kami mendapat kejutan kunjungan Kementerian Kebenaran di Palembang, ada kunjungan Kementerian Pendidikan dan Riset Teknologi yang ditunjuk adalah SD plus IGM. Berhubung saya mengajar di SD. Nah, maka atas arahan yang hadir itu kami membentuk sebuah komunitas belajar di tahun 2022. Tahun 2022, di tahun pertama kami menerapkan kurikulum Merdeka. Kami namakan KBBI, Bu. Jadi KBBI itu akronim dari Komunitas Belajar Bersama IGM. Sudah ada programnya dan dijalankan 1 bulan 2 kali. Hari Jumat, minggu pertama, dan minggu ketiga. Di setiap tahunnya itu ada monep dari BBGP di Palembang. Jadi ada instrumen-instrumen yang harus diselesaikan. Namun Ibu, kami ini baru terbatas komunitas belajar intern. Sudah terdaftar di PMM, sudah terdaftar,
Sudah lumayan pengikutnya, namun kami belum berani mengadakan webinar seperti sekarang yang saya Mohon maaf, ikutin ini. intern itu dalam arti di lingkungan kecil sekolah aja, begitu? Iya, iya. Jadi isi komunitas belajar itu hanya guru-guru yang ada di dalam sekolah. Seperti itu. Beberapa grup memang sudah disebarkan kombel kami, namun kami sendiri masih belum berani untuk mengadakan webinar, padahal berkeinginan sekali. Apalagi kami di SD itu guru penggeraknya sudah 10 orang. Wow, Iya, 10 keren. padahal padahal bukan sekolah penggerak dan masih kategori sekolah dasar. Tapi kami belum ada keberanian. Nah, ini mohon eh, keberadaan saya ada di Kombel ini sepertinya sudah profesional semua. Mohon nanti arahannya bagaimana caranya agar kami bisa memberanikan diri. Apakah ada syarat khusus webinar? Bagaimana mengatasi ketidakpercayaan kami seperti itu. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya bagi. Justru saya ingin Baik. belajar di sini. Iya, terima kasih. Luar biasa ada 10 GP Iya, dalam sekolah Bu Marini di iya. Palembang. Sudah ada kombel, tapi hanya intern, tetapi sudah Iya, dan sudah terdaftar dilaksanakan padahal 1 bulan 2 kali setiap hari Jumat, minggu pertama dan betul. kedua. Sudah dinilai BPGP, bahkan sudah ada apa tadi kunjungan bahkan Sudah ya. Wah, terdaftar. luar Iya, biasa. Pak di Singgi tahun Bu Nur pertama itu luar ada biasa kunjungan dari sekali ya. kementerian. Sudah ada Ya, kunjungan betul. dari kementerian, luar biasa. Itu di Luar tahun biasa. pertama ketika penerapan IKM. Ini Luar biasa, kendalanya, Bunda. sepertinya Kurang kendalanya percaya tuh hanya diri ya. kurang percaya diri aja. Mungkin Bu Betul, saya nggak Cornelia nih senyum-senyum aja nih. Ini ibu kurang pede. gimana ini Bu? Iya. Sebetulnya ini kan mau mohon maaf mau nanya nggih. Sudah terdaftar di PMN nggak? Pengikutnya Sudah Sudah, sudah. Bu, sampun, 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 Bu. Nah, Tapi sudah. hanya intern saja, dicoba nggih, aja begitu nggih. Bunda. Iya, Dicoba aja. luring Dicoba aja aja. kegiatannya. Belum berani online, belum berani daring seperti ini. Nah, dicoba aja Bunda yang Ya, percaya diri. Kan punya narasumber hebat 10 GP. Nggih. Betul Oh, ya, sekali 10 GP. kalau misalnya kurang percaya diri, itu sekali saran saya mendatangkan narasumber dari kombel lain. ya, Kolaborasi dari kombel lain atau kombel yang besar-besar kan ada narasumber hebat itu. Nah, ya. Bunda menghubungi dan mengajak sebagai narasumber. Kemudian itu didaftarkan webinarnya seperti itu, dimulai seperti itu. Kemudian cari misalnya kalau kurang percaya diri jadi moderator, admin, pengurusnya, ya cari dari kombel lain sebagai moderator atau keynote speakernya, misalnya dari dinas, bisa kolaborasi dari dinas, cari moderator di komunitas belajar lain, kemudian narasumber belajar lain. Itu kalau misalnya pertama kali kurang percaya diri. Yang kedua, kalau sudah tertanam, nah itu Bunda mencari narasumber pengurus sendiri. Kan PG-PG penggerak itu biasanya luar biasa sekali. Dan atau guru yang punya aksi nyata yang banyak, itu yang akan mengisi kombel Bunda sendiri. Itu aja. Dan saya mungkin Pak Singgi eh, yang hebat, yang pengurus yang pertama kali KGB bisa menambahi. Sudah, Bu Nur, kayaknya yang disampaikan Bu Nur itu sudah pas. Jadi eh, apa namanya? Jadi untuk menarik peserta, kalau yang ditakutkan itu adalah tidak ada yang ikut itu, kayaknya kalau sudah punya guru penggerak di sekolah sebanyak itu, ya setidaknya guru penggerak itu kan juga bisa mengajak teman-temannya yang lain untuk ikut gitu ya. Terus memang yang dikatakan benar-benar, jadi eh, untuk langkah pertama mungkin ya untuk mengatasi ketakutannya itu, ajak saja eh, pembicara dari komunitas yang memang sudah memiliki banyak pengikut. Jadi misalnya di Bu siapa itu tadi namanya? Bu Bu Marini, Marini. Pak. Bu Iya. Marini itu
undang aja Bu Sriani untuk menjadi pembicara di komunitasnya Bu Marini. Ya, undang Betul aja Bu sekali. Sriani. Betul Bu Sriani sekali. itu anu kok rendah hati. Jadi beliau diundang itu pasti akan oh ya oke gitu. Nah itu nanti Bu Sriani akan mengajak gerbongnya. Gerbongnya artinya anggota dari komunitas KGP Indonesia untuk ikut di dalam kegiatannya Bu Marini. Begitu. Sehingga insya Allah akan banyak yang ikut. Begitu saja Bu Marini ya. Bu Nur, terima kasih. Terima kasih Pak Singgi dan Bu Nur. Bu Marini, itu tadi solusi sudah ada. Jadi dua pakar tadi. Langsung kasih jempol sama Bu Marini. Bu Nanti Cornelia dicoba. langsung senyum. Langsung iya itu, tepat itu. Berikutnya ada ini. Terima kasih Bu Sri, Pak Singgi, Bu Nur, Bu Wahyu atas materinya. Ini Bu Lina Rianti. Spill dong. Bu Lina, selamat malam Bu Lina. Mana Bu Lina nih? Bu Lina, selamat malam. Bu Lina ini gimana ya? Saya tak beralih ke Pak Fadori. Selamat malam Pak Fadori. On cam ini sepertinya sudah siap-siap mau berbagi nih Pak Fadori. Selamat malam Pak. Pak Fadori. Aduh Pak Fadori ini mungkin. Halo, selamat malam Pak. Pak Amir. Selamat malam Pak Amir. Terima kasih, selamat malam. Iya, Pak Amir mungkin bisa berbagi pengalaman tentang kombel yang Bapak sudah laksanakan di sini. Selamat malam, Pak. Bapak dari mana, Bapak? Dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Oh, dari Madiun, Sugeng Dalu, Iya, Pak. Nggih. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, nggih. Mungkin bisa dispilkan, mungkin ada berbagi malam ini tentang kombel. Ya, mungkin begini juga sudah saja tidak berbagi. Kalau berbagi saya pengalamannya kurang. Ngatut, nggih, Karena nggih, monggo. gabung kombel di sekolah saya ya tingkat sekolah baru 2022 karena kemarin untuk di PMM itu kan bisanya harus apa sih kurikulumnya harus sudah selesai sampai aksi nyata. Nah, ternyata di dalam sekolah itu baru saya sama satu gitu. Jadi bisa yang ikut dalam kombel di SD saya itu baru dua. Jadi yang lainnya tidak bisa ikut. Sampai hari ini pun belum bisa menyelesaikan apa itu kurikulum merdekanya di PMM Topik, itu. Sehingga nggih. ya topiknya itu. Jadi di kombel itu hanya dua yang bisa masuk. Akhirnya apa? Untuk kegiatan jadinya kayak terbengkalai gitu, nggak bisa maksimal. Akhirnya untuk webinar ataupun mau itu, padahal untuk di sekolah lainnya banyak yang mengikuti, tapi untuk akan melakukan kegiatan yang tadi sudah apa itu kombel-kombel yang dilaksanakan seperti itu halangannya, rintangannya ataupun apa, tapi akhirnya dia tidak bisa jalan gitu kalau di tempat saya. Jadi kurang maksimal lah intinya seperti sama tadi yang ibu baru tadi. Jadi sehingga kurang maksimal di kombel saya itu. Jadi perlu banyak dukungan seperti dari apa itu dari teman-teman yang gabung atau itu kurang sekali dukungan. Jadi sehingga agak macet gitu istilahnya. Gitu. Tapi panjenengan memiliki kombel, sudah terdaftar, sudah daftarkan kombel, kan sudah membuat kombel di PMM. Sampun. Ya sudah ada, ya sudah ada. Terus kendalanya tidak ada anggota ngaten atau Ya kurang nih? di anggota intern aja untuk Mm-mm. menyelesaikan kegiatan itu ya, belum sampai hari ini pun di sekolah kami hanya sekolah kecil di desa, jadi hanya ada enam guru kelas ditambah satu kepala sekolah. Itu guru Jadi SD hanya nggih, itu Pak nggih, aja. guru SD. Iya di SD ya. Sayang loh, padahal bisa intern tadi seperti Bu Marini tadi intern bisa sebenarnya. Nggih Pak Singgih Bundar mungkin Iya. bisa menjawab, bisa menjelaskan lebih dalam. Monggo. Terima kasih saya mencoba untuk menjawab ya. Em, Begini Pak, kalau sudah masuk ke PMM, sebenarnya dua orang saja sudah bisa Pak, sudah bisa melakukan karena yang sudah terdaftar kan dua orang yang sudah mumpuni aksi nyata, yang lain kan belum.
sebenarnya bisa untuk menghidupkan Kombel itu, Pak. Tergantung kolaborasi kita dengan teman-teman. Yang menggerakkan di sini itu yang sulit, Pak. Misalnya kalau misalnya kepala sekolah ACC mendukung sekali, kemudian membuatkan SK, kemudian memberikan waktu luang untuk kita bergerak, kemudian kita mengadakan program-program, misalnya program kita jatuh pada hari Jumat atau Sabtu, itu bisa, Pak. Kan di sekolah kita kan banyak orang-orang yang ahli IT, ahli guru penggerak, atau ahli aksi nyata, atau ahli berbagai praktek yang masalah-masalah itu. Kemudian kalau ingin mengadakan webinar di di daring online, ya kita harus kolaborasi dengan komunitas besar lainnya, narasumber-narasumber Salam. penggerak di komunitas narasumber-narasumber komunitas komunitas Kombel yang besar itu kita bisa kolaborasi. Itu aja, Pak. Mungkin Pak Singgi yang ahli. Pak Singgi yang punya pengalaman banyak Pak mengenai Singgi, ini. mungkin bisa itu tadi Pak Amir sharing, padahal sayang sekali, padahal beliau sudah ada Kombel resmi, tinggal mengaktifkan continue saja nggih Pak Amir nggih, dan dukungan-dukungan ini bagaimana Pak Singgi, sayang loh ya, padahal sudah ada Kombelnya Iya, resmi. betul. Iya, apalagi Pak Amir nih kepala sekolahnya gitu kan. Ya, jadi Oh ngeten, eh, selamat malam Pak. ya tinggal instruksi aja Pak. Ayo semua guru sekarang kita belajar gitu. Sebetulnya kalau di sekolah kami itu awalnya Kompel itu kita mengajak guru-guru untuk ayo mengerjakan topik pelatihan mandiri di BMM. Ayo bareng-bareng gitu. Jadi kebanyakan guru itu ketika disuruh disuruh mengerjakan sendiri itu sulit. Lah, tapi ketika terus diajak bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng anu mempelajari ini bareng-bareng, terus mengisi apa namanya itu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaannya, mengisi refleksinya bareng-bareng. Kalau kalau bareng-bareng itu bisa biasanya lebih lebih lancar begitu. Jadi dimulai dari itu saja sebetulnya, menjenengan sebagai pimpinan itu bisa, ayo sekarang target kita harus menyelesaikan topik pelatihan mandiri tentang kurikulum merdeka, selesai sampai aksi nyata gitu. Kemudian dilanjutkan aja karena di PMM itu banyak banyak topiknya, kalau dipelajari setengah tahun aja tidak selesai itu. Begitu Iya betul. Bu Wahyu ya. Iya, betul sekali Pak Singgi. Kasih. Apalagi Pak Amir langsung laksanakan, tangan tinggal beliaunya. Langsung masuk PMM poin ya Pak Singgi. Bentar, Iya, Bunda. betul. Ada penggerak bergema ini, Pak Cik. Aduh, mungkin Pak Cik menambahi pertanyaan dari Pak Amir Maftu. Selamat malam Pak Cik, selamat bergabung Pak Cik. Pak Amir, terima kasih banyak sharingnya tadi Pak Amir. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak Cik. Selamat malam. Iya. Oke. Sebelum kita berlanjut ke Pak Cik dulu, Bapak Ibu saya ingatkan dulu, Bapak Ibu guru hebat semuanya, sudah ada daftar hadir di room chat, itu bisa mengisi daftar hadir. Monggo Pak Cik, selamat malam, bisa berbagi dalam materi Kombel. Ya maaf, ini di luar ada sound. Iya, nggak apa. Mungkin ada menambahi berbagi tentang Kombel. Bentar, tak cari tempat. Mungkin sebelum menambahi, perkenalan dulu Bu. Mungkin ada yang Bapak Ibu guru termasuk saya belum kenal nih Pak Cik. Ya, kebetulan saya itu tadi banyak di sini kan guru-guru yang keren-keren ya, banyak yang guru penggeraknya, sekolah penggerak begitu. Ya, nah kebetulan saya biasa dipanggil Pak Cik. Saya ini guru non formal dari kelompok bermain.
Jadi nggak ada guru penggeraknya gitu. Nah, dari sini kita mau belajar dari teman-teman dari kelompok bermain saya ini pengen belajar bagaimana caranya mendapatkan ilmu gitu loh. Nah, dari beberapa grup WhatsApp itu eh, gimana ya kok sudah mau pakai kombel gitu. Makanya kita bikin kombel. Nah, kebetulan kombel saya itu saya ini koordinator pencetus namanya Kombel Rumah Guru Anak Usia Dini Indonesia. Jadi Wow, luar biasa. iya, jadi kombelnya ini anggotanya guru PAUD baik kelompok bermain SPS atau TK se-Indonesia gitu. Keren, keren, keren. Ya, tapi setelah booming ini yang PMM, anggota saya nggak hanya dari PAUD gitu. Ada yang SD, SMP, SMA masuk semua gitu. Karena apa? Kita kan ada rutin gitu loh. Seperti KGB ini ya, itu rutin gitu. Rutin tiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali itu kita mengadakan istilahnya webinar gitu. Jadi harus rutin lah kalau kombel itu harus terstruktur, ada jadwalnya gitu. Jadi teman-teman nanti bisa istilahnya sudah ada rencana, oh 2 minggu lagi apa, 2 minggu lagi apa gitu webinarnya. Jadi sudah mantau terus gitu. Kalau bisa istilahnya berkaitan, berkelanjutan begitu. Nah, kebetulan saya juga bergabung di karena kombel ini gitu, meskipun saya dari non formal, alhamdulillah terpilih ke grup di Bergema 2 bersama Bu Nur gitu. Nah, tapi satu-satunya yang dari kelompok bermain se-Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih. Luar biasa nama kombolnya keren sekali. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang PAUD atau SD usia dini kelas biasanya kelas 1 nggih Pak nggih. Mungkin bisa bertanya ada Pak Cik di sini. Di malam hari ini ada Pak Cik juga bisa bertanya tentang kombel. Monggo Bapak Ibu yang lain atau Bu Nur menambahi Bu Nur. Ini pastinya Bu Nur pastinya ini. Bu Nur kemana Bu Nur ini? Bu Nur. Oh mungkin Bu Nurnya lagi ini Pak, lagi ke belakang mungkin lagi sholat menawi. Nggih. Mungkin Pak Singge. Iya, luar biasa Pak Ci ini. Komunitasnya sudah sebesar itu. Pak Ci suka mendongeng ini mestinya ya. Nah, Sepertinya ya, orang seni ini dari ya ininya. berangkat berangkat dari kelompok bermain ini, saya memang sering isi parenting di sekolah-sekolah gitu, parenting orang tua. Kalau untuk anak-anak ya mendongeng gitu. Keren, Iya. keren, keren. Iya. Sekali Parenting. waktu nanti ngisi di tempat kita ya Pak Ci ya di KGP Indonesia ini. Insya Jadi, Terus Allah kayak tentang bisa nggih, bisa gitu. tentang parenting juga Nah, bisa nggih. iya. ya ini kebetulan juga karena dari Kombel, awalnya dari Kombel masuk ke Bergema ya bersama dengan Bu Nur. Berlanjut di Super Trainer Koisis itu kemarin masuk sama Bu Nur gitu. Jadi awalnya dari Kombel harus ditekuni. Kombel itu kan awal kita melakukan istilahnya apa yang akan kita lakukan. Nah, itu awalnya dari Kombel. Kalau sendiri-sendiri nggak akan bisa berjalan. Betul sekali. Eh ada yang ditambah lagi Bapak Ibu? Mungkin saya sapa nggih Pak Cik nggih yang lain ini mungkin Bu Nggih, nggih, Susana. monggo. Mungkin kita bisa kolaborasi. Bu Susana dari SMPN 3 Parang. Selamat malam Bu Susana. Bu Susana, selamat malam. Oh, tidak ini lagi enggak ini Pak Cik, ini ada komen Pak Cik. Pak Cik luar biasa Pak Cik, keren dari Bu Cornelia tadi Pak Cik. Keren memang luar biasa dari PAUD yang kombelnya sudah banyak pesertanya. Kemudian ada lagi dari siapa lagi Masya Allah. Bu Siti Mariana. Bu Siti selamat malam.
sepertinya sudah ini semua ya Pak Singgih, sudah tidak saya satu persatu spill nggih. Pak Singgih gimana? Apakah masih menunggu Bu Sri sekarang sudah pukul 8? Kalau misalnya sudah tidak ada pembahasan, bolehlah Nggih? diselesaikan, Bu Wahyu. Gitu nggih izin. Ya. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita akhiri di situ ada sekali lagi saya ingatkan, ada link daftar hadir agar bisa dicetak sertifikatnya oleh Pak Singgih, panjenengan bisa mengisi di room chat, panjenengan bisa klik. Dan malam hari ini terima kasih banyak narasumbernya luar biasa, ada Bu Sri, Pak Singgih, kemudian ada Bu Nur, dan Bapak Ibu guru hebat lainnya yang sudah sharing, berbagi luar biasa ilmunya pada malam hari ini tentang Kombel, kelompok belajar. Semoga apa ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bisa kita realisasikan ke dalam kombel-kombel kita. Demikian webinar pada malam hari ini, webinar KGP Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai Wahyu, sebagai moderator, menutup pada malam hari ini acara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih semuanya. banyak. Boleh Terima dilakukan, kasih Ge. Terima sama-sama kasih. Bu Wahyu. Sama-sama, Terima salam kenal semuanya, Ge. kasih. Ya. Terima kasih Bu Saya Wahyu, Bu mau Sri, Pak ini ada Singgih. Pak Sahri yang nanya soal Oke. kesulitan membuat aksi nyata. Oh, Pak Sahri, Ge, monggo. Iya, itu saran kami silakan menghubungi Bu Sriani saja, Pak. Bu Sriani itu ahlinya untuk aksi nyata, gitu. Atau Bu Wahyu ini juga hebat Oh, nggih. soal membuat Masih aksi nyata. 7, Pak, saya Pak Singgih masih 7 sertifikatnya. Sudah banyak, Bu, gitu. Setiap membuat check-in, saya hanya menyantumkan 1 PMM karena merasa Eh, kesulitan. Iya, monggo Bu, langsung konsultasi Itu dengan Bu Sriani nanti dibantu. Nanti kalau dibantu, Ge, bisa Pak, Ge. Gimana, Pak? Monggo. Enggak apa-apa, monggo. Kita belum ini istilahnya belum meninggalkan, Ge. Terus pundi, Pak? kami itu banyak kombelnya. Jadi itu kan dengan 80 guru kan dibagi-bagi kombel. Kelihatannya sampai 4 kombel itu. Tapi setiap pertemuan per hari Jumat itu ada pertemuan. Bahasanya kalau awal gini ya MA dan seterusnya. Tapi untuk aksi nyata kami merasa mungkin mungkin usia ya. Karena mungkin usia saya 58, nanti untuk membuat aksi nyata kan nanti bentur dengan action lah terus terang gitu. Nanti kalau misalnya ada contoh dan penjelasan serta arahan yang ikhlas dari Pak Singgih yang profesional, kan saya nyaman gitu loh Pak. Gitu. Iya, saya nggak profesional loh Pak. Per semester satu brand. Ini Pak ya, saya menambah. Untuk aksi nyata itu kan yang diterima di PMM itu kan harus ada umpan balik, ada foto Pak, foto kegiatan, foto kemudian foto harus ada umpan balik refleksi itu aja Pak. Oh nggih. Intinya ada di situ Pak. Pokok permasalahan, terus foto kegiatannya, terus umpan baliknya. Ya, umpan baliknya itu bisa guru yang kalau misalnya mau umpan balik mewajibkan guru ya guru menuliskan umpan balik itu kita foto. Itu aja. Menambahi, Bu Nur, menambahi mungkin yang kalau di aksi nyata itu setiap kita memilih aksi nyata satu topik itu kan biasanya kita memilih ada beberapa aksi nyata yang kita pilih, di situ biasanya ada ininya Pak. Loh, Pak Sari ada apa? Ada indikator-indikator yang harus kita penuhi dalam aksi nyata tersebut. Nah, kalau sesuai itu, betul sekali Pak Cik. Selamat Pak Cik menambahi itu. Selama kita poinnya sama sesuai dengan yang ada di situ, insya Allah lolos. Nggih Pak Cik ngaten nggih Pak Cik nggih. Nggih, jadi deskripsinya itu kalau misalnya kan ada pilihan Pak Sari. Ada untuk guru, untuk kepala sekolah, betul. Untuk guru ada yang kepala sekolah. Di situ deskripsinya dibaca dulu, dipahami. Umpan balik banyak yang teman-teman salahnya di situ. Betul jadi umpan balik itu
umpan Iya. balik itu dilihat dulu. Untuk umpan baliknya bagi murid atau teman sejawat atau Betul. teman lembaga lain gitu. Jadi dipahami Sesuai dulu. dengan sesuai dengan Sesuai aksi nyata yang deskripsi. dipilih ya Pak Cik ya, Iya, seperti kok betul gitu. betul sekali. Eh, Mungkin itu mungkin banyak banyak yang salah nyontoh, tetapi ternyata yang dipilih, katakan saya pilih A, ternyata yang diberi contoh Pak Cik yang B, berarti nggak yang balance ya, berarti nggak betul gitu nyambung ya. gitu. Jadi Gitu intinya Pak. Nggih. ada dokumentasi umpan balik gitu kan. Kalau bisa ditambah refleksi supaya nanti tambah sip. Mungkin Oke, nanti bisa siap. ditanyakan pribadi nggih Japri nggih Pak Sahril. Mohon maaf tadi nggak kesepil panjenengan, Bentar, mohon Bunda. maaf sekali. Untuk pengerjaan aksi nyata, itu jangan milih yang sulit. Itu pilih yang kita kuasai dan mudah. Itu itu biar bisa cepat di ACC, bisa menambah aksi nyata. Itu Nggih. aja. Nggih, matur nuwun Bu Sri. Nggih, matur nuwun. Mungkin materi nanti Pak Singgih bisa aksi nyata nggih materinya. Mungkin di Ya, nanti Bu. di mana Nanti di saya daftar. sampaikan ke Bu Sri kalau Ngaten. kita perlu materi aksi nyata lagi gitu. Nggih. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu nggih, izin meninggalkan room. Mohon maaf. Nggih, matur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wahyu. Sami-sami Pak Singgih. Maju, Terima kasih terima kasih Bapak Pak Ibu semuanya. Bu Sri, terima kasih. Tinggi. Bukan Terima kasih Muslim, Pak, Bunda. terima kasih Bu Bu. Nur. Pak Singgi, mohon Ya. saya di bukan co-host, saya izin mau live sebentar, Oh ya Bu. Oke. meninggalkan. Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir ya untuk penerbitan sertifikat.
Bapak Ibu kalau sudah tidak ada kendala soal pengisian daftar hadir, ruang meetingnya kami tutup ya.